Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel NLP Spiritual Motivasi. Pada video kali ini kita membahas dua pertanyaan yang sangat bagus sekali untuk kita bahas kali ini ya. Nah, pertanyaan yang pertama mengenai keberlimpahan alam semesta yang begitu melimpah, tetapi mengapa banyak orang miskin? Pertanyaan yang kedua adalah mengenai bagaimana cara menghacking pikiran orang lain sehingga kita bisa meniru keahliannya dan kita kopas ke diri kita sendiri. Nah, tentunya kedua pembahasan ini sangat menarik apabila teman terus menyimak sampai tuntas, sampai selesai video ini. Oke ya, mari kita bahas. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu minta tolong Kak, jelasin tentang keberlimpahan semesta yang begitu berlimpah, semua ada, sudah disediakan oleh Tuhan di semesta ini, tapi mengapa masih banyak orang miskin? Nah, ini apa yang mesti diperbaiki? Terima kasih, mohon pencerahannya. Baik, jadi seperti ini. Secara faktanya, alam semesta memang diciptakan begitu berlimpah. Apapun ada disediakan oleh Tuhan untuk manusia. Bahkan kalau saya membahas pada video sebelumnya itu, apapun yang diminta oleh manusia itu sudah disediakan oleh semesta atau sudah diciptakan oleh Tuhan di semesta ini, dan manusia tinggal mengambilnya, manusia tinggal memintanya, kemudian manusia mendapatkan, begitu ya. Dan cara mendapatkannya bisa dengan usaha ataupun tanpa usaha. Yang didapatkannya itu bisa datang sendiri atau hanya usaha sedikit kemudian bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu adalah konsepnya semesta yang selalu merespon apa yang diminta oleh manusia, begitu. Nah, semesta memang dikonsep seperti itu oleh Tuhan ya. Diciptakan seperti itu oleh Tuhan yang tujuannya adalah untuk menyediakan semua keperluan, kebutuhan dan keinginan manusia. Gitu. Nah, tidak hanya yang dibutuhkan saja, yang diinginkannya pun juga disediakan. Manusia tinggal minta apapun. Kalau dalam Al-Qur'annya itu kalimatnya adalah apa yang kamu minta, bukan apa yang kamu butuhkan, tapi apa yang kamu minta. Jadi ini ya, kebutuhan juga keinginan itu diberikan kepada manusia. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau semesta begitu berlimpah untuk manusia, mengapa banyak orang miskin? Pertanyaannya seperti itu. Ini disebabkan karena mentalitas orangnya sendiri di situ. Itulah kunci utamanya. Mengapa banyak orang miskin? Padahal semesta begitu berlimpah. Dia bisa meminta menjadi kaya, bisa. Dia bisa meminta untuk berkemakmuran, bisa sebetulnya. Semua orang bisa melakukan itu. Tapi mental setiap orang itulah yang membedakan. Mental setiap orang itulah yang membatasi keberlimpahan dirinya masing-masing. Gitu. Ibaratnya begini. Saya memberikan Anda flash disk atau hard disk ya, yang kapasitasnya itu 1 tera misalkan. Tetapi Anda hanya menggunakan 10 giga. Padahal ada 1 tera ya. Tapi Anda hanya menggunakan 10 giga saja. Nah, sisanya itu dikemanakan? Inilah mengapa ada orang miskin, ada orang kaya, padahal potensinya itu sama. Ada orang penghasilannya pas-pasan, ada orang penghasilannya itu besar, bahkan ada yang super kaya, ya, super tajir yang penghasilannya miliaran sampai triliunan setiap bulan. Mengapa begitu? Padahal potensi setiap manusia berbeda. Ya karena kembali ke konsep bagaimana dia menerima rezeki, dan konsep ini ada pada mentalnya sendiri. Ya, lagi-lagi kita bicara mengenai mental state. Ya, kondisi mental seseorang itulah yang membatasi rezekinya sendiri, gitu. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya itu disempitkan rezekinya, ya, diluaskan rezekinya, dan ada juga orang yang disempitkan rezekinya. Mengapa demikian? Karena itu berasal dari konsep pemikirannya sendiri tentang kekayaan, tentang kemakmuran. Ada orang yang berkata seperti ini, saya cukup selama sebulan 2 juta sudah gak ada masalah. Tapi ada lagi orang yang mengatakan berbeda. Saya nggak cukup 2 juta, melainkan saya butuh 5 juta. Baru cukup untuk keluarga saya. Ada lagi yang bilang, saya cukup 10 juta. Kalau 5 nggak cukup, 5 juta nggak cukup, apalagi 2 juta nggak cukup. Saya minimal 10 juta setiap bulan karena banyak kebutuhan. Nah,
pemikirannya berbeda, maka tindakannya juga berbeda, hasilnya pun berbeda. Orang yang hanya cukup 2 juta setiap bulan, maka tindakannya ya hanya menghasilkan uang 2 juta. Orang yang bilang 5 juta sebulan cukup, maka tindakannya mengarah kepada hasil 5 juta. Begitu pula yang mengatakan 10 juta cukup, maka yang dia dapatkan juga begitu, karena tindakannya mengarah kepada hasil 10 juta. Begitu pula kalau orang yang keinginannya atau kebutuhannya itu sebulan sampai puluhan juta rupiah, juga sama. Sebetulnya itu mempengaruhi emosinya, mempengaruhi perilakunya, dan mempengaruhi hasilnya juga. Sehingga apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia lakukan itu mempengaruhi hasil. Jadi kita kembali ke sebuah ibarat tadi. Anda saya beri hard disk yang isinya itu 1 tera, ya 1000 giga. Tapi Anda hanya menggunakannya 10 giga saja. Maka sisanya itu yang bergiga-giga tidak Anda apa-apakan, tidak Anda gunakan. Ya, tidak berguna begitu. Sama halnya dengan semesta ini, begitu berlimpah. Misalnya setiap orang itu memiliki rezeki, potensi rezekinya sebulan 1 triliun, tapi yang dia ambil hanya 10 juta misalkan. Nah, yang sisanya kemana? Ya nggak jadi apa-apa, hanya berupa potensi saja, yang bisa menjadi, bisa tidak menjadi, tergantung perhatian orangnya, tergantung intensi orangnya, tergantung usaha orangnya untuk mendapatkan yang lebih, gitu. Sehingga wajar ketika kita bertemu orang yang katakanlah ekonomi menengah ke bawah, dia hanya mengatakan, sudah saya nggak layak menjadi kaya, saya nggak pantas menjadi kaya. Bahkan ada orang miskin pernah bilang begini, saya toh kalau sudah ditakdirkan miskin, ya usaha apapun percuma, usaha pasti sia-sia, toh hasilnya tetap miskin. Nah, ini yang membatasi adalah mentalnya sendiri. Walaupun sebenarnya berlimpah, rezeki setiap orang itu pasti berlimpah, ya kan? Kenapa? Karena Allah maha memberikan rezeki, maha memberikan anugerah kepada manusianya. Tidak mungkin, ya, manusia dikasih sedikit, nggak mungkin. Kecuali orangnya memang minta sedikit, kecuali orangnya memang meyakini dirinya hanya pantas diberikan sedikit, gitu. Nah, inilah jawabannya mengapa semesta begitu berlimpah, tapi kenapa banyak orang miskin? Ya karena mentalnya tidak mau untuk kaya, mentalnya tidak mau untuk berkemakmuran, mentalnya hanya cukup, hanya sekian juta setiap bulan, begitu. Jadi penghasilannya ya begitu, pendapatannya ya segitu, nggak lebih. Beda lagi dengan orang yang memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi alam, mengeksplorasi potensi dirinya sendiri. Kemudian dia bekerja dengan giat, bekerja dengan cerdas, membangun sistem usaha, sehingga setiap bulan dia bisa mendapatkan puluhan juta, bahkan sampai miliaran, seperti itu. Nah, ini saya punya studi kasus, saya pribadi ini buktinya. Saya sebelum memiliki mindset ini, penghasilan saya hanya beberapa juta setiap bulan. Ya nggak ada 2 juta setiap bulan, ya. Demi Allah, nggak ada 2 juta setiap bulan. Tapi setelah saya memiliki mindset ini, penghasilan saya lebih dari itu. Bahkan penghasilan saya di atas PNS. Apa pemikiran saya? Yakni, saya ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, yaitu guru-guru swasta, teman saya sendiri. Saya ingin kalau penghasilan saya lebih dari penghasilannya PNS, maka setiap bulan saya mau sedekah kepada mereka. Begitu. Alhasil apa? Alam semesta mengkondisikan saya untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih besar. Sehingga saya bisa sedekah. Meskipun belum banyak sedekah saya, tapi sesuai dengan apa yang saya janjikan pada diri saya sendiri, saya harus sedekah. Meskipun beberapa lah gitu. Misalkan mentraktir teman-teman saya, ya kan? Ada rapat, kemudian saya yang memberikan konsumsi, saya yang membayari konsumsi, seperti itu. Karena saya merasa berlebih, saya merasa ingin bisa memberikan. Saya mau memberikan lebih, saya mau bersedekah kepada mereka sehingga saya dimampukan untuk mendapatkan yang lebih daripada yang teman-teman saya dapatkan. Begitu. Nah, ini konsep berpikir kaya namanya. Jadi, mental state, kondisi mental kita menentukan apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan menentukan apa tindakan kita. Tindakan kita menentukan hasil yang kita dapatkan. Begitu. Ini dari segi NLP-nya. Kalau dari segi ilmu vibrasi atau getaran rasa dan hukum tarik-menarik di semesta,
maka pancaran kita ini merasa berlebih, maka pancaran kita akan menarik keberlimpahan. Kita merasa memiliki lebih kaya, maka pancaran kita ke semesta juga menarik kekayaan, menarik keberlimpahan, sehingga usaha yang kita jalankan membuahkan hasil lebih besar daripada sebelumnya. Gitu. Oke, jelas ya teman-teman ya. Sekarang masuk ke pertanyaan yang kedua, yakni mengenai hacking pikiran. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali yang perlu kita bahas. Assalamualaikum Pak, salam kenal. Saya Husni dari Pasuruan, mau tanya Pak, bisakah alam bawah sadar orang lain dikopas atau kita hack, kita bobol begitu, sehingga kita lebih mudah menirunya? Oke, yang pertama dari pertanyaan ini saya luruskan terlebih dahulu, bahwasanya tidak ada alam bawah sadar. Yang ada adalah pikiran bawah sadar, gitu ya. Jadi bukan alam, melainkan pikiran bawah sadar. Oke, nah, bisakah pikiran bawah sadar orang lain itu dikopas atau kita hack? Ini bisa kita lakukan. Saya punya ilmu namanya Neuro Linguistic Programming atau NLP. Sebetulnya cara ini untuk menghack pikiran bawah sadar orang lain itu sudah saya jelaskan di buku saya Asyiknya Belajar NLP. Teman-teman bisa mendapatkannya ya, linknya ada di deskripsi. Persediaan masih ada. Ya. Nah, secara garis besar begini. Ada teknik yang namanya Deep Trance Identifikasi atau disingkat DTI ya. Deep Trance Identifikasi ini adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi keahlian orang lain melalui bawah sadar atau melalui kondisi trance begitu. Jadi kita melakukan hipnosis terlebih dahulu atau self hipnosis, kita melakukan relaksasi ringan ya. Sampai pikiran kita terasa tenang, batin kita tenang, kemudian kita membayangkan orangnya yang kita anggap sangat ahli di bidangnya. Misalnya, Anda seorang atlet sepak bola, ingin jago, ingin menjadi atlet sepak bola yang sangat terkenal, maka Anda bisa mengkopas keahliannya Ronaldo misalnya. Bagaimana caranya untuk membobol pikiran Ronaldo, kemudian kita hack ya, kita download kemampuannya dan kita transfer ke diri kita? Caranya adalah cukup bayangkan orang itu di depan Anda dengan jelas. Kemudian Anda meminta izin kepadanya. Ini secara bawah sadar, Anda seolah-olah bertemu dengan dia, meminta izin dengannya. Contoh kalimatnya seperti ini, wahai Ronaldo, saya minta izin kepadamu untuk meminjam keahlian atau skill sepak bolamu dan saya pakai ke dalam diri saya gitu. Bayangkan orangnya menganggukkan kepala, ya boleh setuju gitu. Nah, kemudian Anda salaman dengan orangnya, Anda deal dan Anda rasakan begitu, Anda seperti seolah-olah memiliki keyakinannya, memiliki keahliannya si Ronaldo itu. Kalau perlu bayangkan juga si Ronaldo itu masuk ke dalam diri Anda. Ya, ini kan hanya sebuah bayangan saja ya. Jadi bayangkan tubuh Ronaldo itu masuk ke dalam diri Anda, rasakan sepenuh hati bagaimana skill Ronaldo dalam sepak bola. Begitu. Anda rasakan beberapa menit, kemudian niatkan saya memiliki keahliannya Ronaldo. Nah, baru setelah itu Anda main sepak bola, gitu ya. Nah, itu contohnya saja. Ini bisa Anda aplikasikan dalam bidang apapun yang Anda inginkan. Dengan kata lain, dengan cara ini Anda bisa melejitkan potensi Anda. Anda bisa mempercepat kemampuan Anda, mempercepat keahlian belajar Anda dalam bidang apapun. Contoh, Anda ingin menjadi seorang ilmuwan, maka kopas keahliannya Albert Einstein misalnya. Loh, orangnya kan sudah mati, apakah bisa? Sangat bisa. Nggak peduli orangnya sudah mati. Ini hanya permainan imajinasi. Ini hanya permainan pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar kita nggak mengenal orangnya itu masih ada atau nggak ada. Bahkan tokoh imajinatif sekalipun bisa. Anda bisa membayangkan seorang tokoh imajinatif, anggap saja seorang tokoh itu hebat luar biasa. Ya, padahal di dunia nyata itu nggak ada. Anda bisa membayangkannya, kemudian meniatkan untuk memiliki keahlian yang tersebut. Nah, tapi di sini tetap ada batasnya. Anda jangan nakal pikirannya, misalkan, Pak, bisa nggak saya meniru kemampuannya Ultraman misalkan gitu, atau kemampuannya Superman, saya bisa terbang, saya bisa menembak dengan mata laser, apakah bisa seperti itu? Ya nggak bisa. Ini kembali ke normalitas kemampuan manusia. Tetap ada batas manusiawinya kita gitu. Sehingga apa yang kita kopas dari orang lain itu
hanya meningkatkan skill kita, meningkatkan cara belajar kita dalam suatu bidang, sehingga kita mengalami sebuah peningkatan dengan cepat, gitu. Oke ya. Nah, teman-teman nanti silakan baca lebih detail, atau kalau belum memiliki bukunya, silakan untuk mendapatkannya terlebih dahulu. Linknya ada di bawah ya. Nama bukunya adalah Asyiknya Belajar NLP. Di situ selain Anda mendapatkan teknik deep trance identifikasi, Anda juga mendapatkan banyak teknik dan banyak teori mengenai pikiran, mengenai perasaan dan perilaku manusia yang dikemas dalam ilmu Neuro Holistic Programming. Oke teman-teman, cukup sekian. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.